Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang ini kita dapat bertemu kembali, dan pada hari ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Talbis Iblis yang ditulis oleh Jamaluddin Abul Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali al-Baghdadi, atau yang dikenal juga dengan sebutan Ibnul Jauzi, yang dilahirkan di Darb al-Habib pada tahun 510 Hijriah. Dan pada kesempatan ini kita akan memulai dari muqaddimah kitab tersebut. Di dalam muqaddimah, setelah mengucapkan hamdalah, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau, Ibnul Jauzi menuliskan, bercerita tentang akal yang merupakan anugerah terbesar, nikmat terbesar yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan dengan akal ini manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alat untuk mengenal Allah, mengenal Ilah, mengenal Pencipta adalah akal. Dan dengan akal juga manusia bisa mengenal utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, para rasul, dan membenarkan mereka. Membenarkan hujah-hujah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Begitulah fungsi akal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Fungsi utamanya adalah untuk mengenal Pencipta dan untuk bisa mengenal utusan-utusan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia dan membenarkan mereka, sehingga mengetahui apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Hanya saja ketika akal tidak mampu melaksanakan semua itu, ketika akal tidak mampu untuk menegakkan semua hal yang dikehendaki dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus para rasul bersama atau membawa kitab-kitab suci untuk membimbing manusia, untuk mengarahkan manusia kepada Pencipta mereka. Maka syariat, kata beliau, itu ibarat matahari. Dan akal
laksana mata. Ketika mata terbuka dan mata itu dalam keadaan normal, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, artinya bukan mata yang buta, mata yang dapat melihat, tentu ia akan dapat menyaksikan matahari itu, yang terang benderang, tidak ada yang menghalangi mata untuk melihatnya. Seperti itulah perumpamaannya antara syariat dan akal. Syariat itu seperti matahari yang bersinar terang, dan akal itu laksana mata. Apabila mata sehat, dia akan bisa melihat syariat itu. Tapi apabila mata sakit, rabun atau bahkan buta, maka matahari seterang apapun, dia tidak akan bisa melihatnya. Ini perumpamaan yang sangat indah terhadap orang-orang yang akal mereka seperti mata yang dapat melihat. Mereka dapat melihat keindahan syariat, keindahan risalah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan bersama para nabi dan rasul. Mereka melihat keindahan syariat itu dan mereka pun mengikuti. Mereka pun melaksanakan. Lain halnya dengan mata yang tidak berfungsi, seperti akal yang tidak berfungsi juga, yang tidak bisa melihat keindahan syariat. Seperti mata yang buta tidak dapat melihat matahari yang bersinar terang. Sebahagian orang, akalnya tidak berfungsi. Dia tidak bisa melihat keindahan syariat. Dia tidak bisa melihat kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan akal mereka buru-buru menolaknya dan menafikannya. Bahkan mencurigai syariat itu menjadi sebab kenikmatan hidup mereka terenggut. Karena banyak manusia-manusia yang menganggap bahwa syariat yang Allah turunkan kepada manusia itu menjadi beban, membuat mereka menjadi sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Quran, litashqa, untuk membuat kamu menjadi susah. Artinya, Islam yang Allah turunkan kepada manusia bukan untuk membuat hidup manusia jadi susah. Tapi akal akan memandang itu sebagai satu beban dan membuat hidup manusia jadi susah. Ketika akal seperti mata yang rabun, akal seperti mata yang buta, tidak terbuka. Bagi akal yang sehat, dia akan melihat bahwa Islam itu akan memudahkan hidupnya, akan menata hidupnya, akan membawa hidupnya kepada kehidupan yang terbaik. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran akan membimbing manusia kepada petunjuk yang paling lurus. Paling lurus. Mungkin banyak petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman lainnya yang mungkin dibuat oleh manusia, dianggap baik oleh manusia. Tapi pedoman Quran adalah yang paling lurus, yang paling bagus, yang paling benar, yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, demikianlah, ketika akal bisa berfungsi dengan baik, maka akal akan tunduk kepada syariat. Dia akan bisa melihat keindahan syariat itu. Dia akan bisa melihat kebenaran yang ada di dalam syariat tersebut. Tapi ketika akal itu sakit, dia buta, tidak bisa, dia tumpul, mandul, tidak dapat berfungsi dengan baik, maka syariat dianggap sebagai beban. Sama halnya ya, ketika kebenaran kata-kata para nabi telah kokoh terpatri ya dalam akal manusia melalui bukti-bukti mukjizat yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala sertakan bersama para nabi dan rasul, maka akal pun akan tunduk dan patuh kepada perkataan para nabi dan rasul itu. Sami'na wa ata'na.
Itu kata-kata orang-orang yang berakal. Ketika mendapatkan perintah dari para nabi dan rasul, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi bagi akal yang sakit, yang tidak bisa berfungsi dengan baik, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar tapi kami melanggarnya. Itu menunjukkan sakitnya akal. Ya, menunjukkan cacatnya akal. Ketika syariat Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, akal yang sehat itu akan patuh kepada syariat yang Allah turunkan itu. Sekaligus menjadikan perkataan para nabi dan rasul itu sebagai pedoman terkait segala hal yang tidak diketahui oleh akal. Karena akal manusia terbatas, tidak mampu untuk mengetahui semua perkara. Banyak hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Contohnya perkara-perkara gaib. Ya, akal tidak mampu menyentuh dimensi itu karena dia gaib. Maka akal yang sehat tadi akan menjadikan perkataan para nabi dan rasul itu sebagai pedoman dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Terutama tentang Ar-Rabb, tentang Allah Subhanahu wa taala pencipta yang tidak akan mampu untuk dijangkau oleh akal manusia. Maka akal yang sehat dia akan tunduk kepada perkataan nabi dan rasul berkaitan dengan perkara itu dalam bab akidah. Maka sering kita dengar bahwa di dalam bab akidah tidak ada istihad akal di situ. Murni ketundukan akal kepada apa yang dikatakan, disampaikan oleh para nabi dan rasul. Karena itu perkara gaib, tidak mampu untuk dieksplorasi oleh akal manusia. Maka saat Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan akal untuk manusia, Allah memulainya dengan kenabian bapak manusia, yaitu Adam alaihissalam. Yaitu pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wahyu kepada manusia. Ya, mereka berada di atas kebenaran itu. Tidak ada pelanggaran terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wahyukan kepada manusia. Belum ada kejahatan. Belum ada keburukan ketika akal manusia masih tunduk kepada wahyu. Tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan ketika akal manusia tunduk kepada wahyu. Itu dimulai dari Adam sebagai bapak manusia. Hingga terjadilah satu kejahatan yang pertama kali terjadi di tengah-tengah umat manusia. Yaitu ketika salah seorang anak Adam disebutkan, ya ini namanya Qabil. Tidak ada riwayat yang maksur sebenarnya dengan nama ini ya dari riwayat yang kuat. Tapi orang-orang menyebut Qabil dan saudaranya bernama Habil. Ya. Dia menyimpang dan menuruti hawa nafsu. Dia melanggar. Ya, kita katakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak memakai akalnya untuk berpikir yang dengan benar, maka terjadilah kejahatan pertama, yaitu anak Adam ini membunuh saudaranya. Nah, kemudian hawa nafsu pun menyebar kepada manusia dan menyeret manusia kepada kesesatan demi kesesatan. Ya, keburukan demi keburukan, begitulah keburukan itu terbangun ya. Hingga mengerucut kepada keburukan yang paling besar, yaitu penyembahan berhala pada kaum Nuh alaihi salam. Ya, bagaimana kejahatan itu mengerucut hingga sampai kepada puncak dari kejahatan, keburukan, yaitu syirik. Ya,
Dimulai dari satu kejahatan, yaitu menumpahkan darah, yang membawa manusia, menggiring manusia sampai kepada keburukan yang paling besar, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi di tengah-tengah manusia. Maka kita katakan mengikuti hawa nafsu itu, ittiba'ul hawa, yang semakin hari semakin menyebar, menyeret manusia kepada keburukan yang terbesar, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia pun berselisih di dalam hal keyakinan, hingga di dalam hal-hal yang paling kita katakan yang paling sensitif, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pun menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah matahari, bulan, bintang, pepohonan, bebatuan, dan lain sebagainya. Nah, demikian. Dan ini tentunya berseberangan dengan bimbingan para nabi dan rasul, serta jelas bertentangan dengan akal sehat, ya. Tentunya kita yakin bahwa pencipta itu ada, dan pencipta itu esa, satu tidak mungkin berbilang. Karena kalau ada dua pencipta, maka hancur alam semesta. Dan pencipta yang esa ini tentunya punya hak yang perlu ditunaikan oleh makhluknya, yaitu ibadah. Dan memang untuk itulah manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka akal sehat itu menggiring manusia kepada peribadatan, bahwa tidak ada yang lebih penting untuk dilakukan oleh seorang makhluk selain dari beribadah kepada Khalik. Karena mereka adalah hamba, makhluk, diciptakan. Ada pencipta, dan pencipta punya hak, dan hak pencipta adalah diibadahi. Akan tetapi ini diingkari oleh manusia itu. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, selain pencipta. Menyembah sesama makhluk, menyembah benda mati, menyembah ciptaan Allah. Maka secara akal sehat saja ini nggak bisa diterima. Ini sama sekali tidak bisa diterima secara akal sehat. Kita memberikan ketaatan kita memberikan ketundukan kita, ibadah kita kepada selain Allah, selain pencipta. Ini tidak bisa diterima akal sehat. Tapi begitulah ketika hawa nafsu menguasai manusia, dia seperti penutup pada mata, yang membuat mata tidak bisa berfungsi walaupun tidak buta. Ya, walaupun tidak buta. Tapi ketika mata tertutup, dia tidak bisa melihat juga. Begitulah syubhat menutup akal manusia, sehingga tidak bisa untuk berpikir dengan benar. Ya, dia menyimpang dari kebenaran. Ya, seperti mata yang tidak bisa melihat apa yang ada di hadapannya karena tertutup oleh sesuatu. Manusia pun mengikuti hawa nafsunya dan condong kepada kebiasaan-kebiasaannya, taklid buta terhadap kepada pembesar-pembesarnya. Ya, dan disitulah iblis pun membenarkan persangkaan mereka ini. Mereka mengikuti iblis yang memang sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa ia akan menyesatkan umat manusia, anak Adam, sebagai dendamnya kepada Adam, yang iblis ini mengamping hitamkan Adam, karena Adam ia dikeluarkan dari surga. Ini sebenarnya logika yang salah dari iblis. Iblis keluar dari surga bukan karena Adam, ya, tapi karena tidak mau tunduk kepada perintah Allah, sujud kepada Adam. Nah, iblis ini bertatayur, menganggap Adam ini adalah sumber kesialannya. Gara-gara Adam dia dikeluarkan dari surga, maka dia pun punya dendam kesumat terhadap anak-anak Adam. Ya. Maka ini sifat yang buruk, dan sifat ini juga ada pada manusia, yaitu ketika
seorang manusia atau seseorang ya mendapatkan satu musibah, dia cenderung mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain atas ya musibah yang menimpanya. Padahal sebenarnya tidak ada kaitannya ya dengan orang-orang yang dikambing hitamkannya. Murni mungkin karena kesalahannya dia dapat musibah itu. Ini yang dilakukan oleh iblis terhadap anak Adam. Ya. Sama sekali Adam berlepas diri dan tidak ada kaitannya dengan diusirnya iblis dari surga. Tidak ada. Tapi iblis mengkambing hitamkan Adam dan menimpakan dendamnya kepada anak keturunan Adam. Ya. Sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, iblis dikasih tangguh sama Allah Subhanahu wa taala ya untuk melaksanakan dendamnya itu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ada orang yang mengikuti iblis dan ada orang yang tidak mau mengikuti iblis, para jemaah. Ada yang beriman dan ada yang kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan anak Adam begitu saja. Maka Allah beri perangkat-perangkat yang sangat komplit, cukup, sebenarnya cukup untuk bisa mematahkan tipu daya iblis dalam melaksanakan dendamnya tadi. Kita katakan sangat cukup. Sangat lengkap dan komplit. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala persenjatai manusia, anak Adam ini dengan akal yang berbeda dengan akal-akal makhluk-makhluk lainnya. Tidak ada ya akal seperti akal manusia. Dan itu kekuatan anak Adam pada akal mereka. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak Adam ini sebagai khalifah di muka bumi. Ya, karena kekuatan akal manusia itu, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menitipkan pada akal manusia itu sebuah kehendak, masyiah, yang itu di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak ada kehendak makhluk-makhluk seperti kehendak manusia. Itu tertanam pada akal mereka. Ya. Nah, manusia menjadi superior dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Walaupun kekuatan fisik mereka tidak sekuat kekuatan fisik makhluk-makhluk yang lain. Itu salah satu kelengkapan yang Allah berikan kepada manusia. Ditambah lagi tidak cukup hanya itu saja, Allah pun melengkapi anak Adam, ya, mulai dari Adam sampai Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu melalui para Nabi dan Rasul yang diutus. Melalui para Nabi dan Rasul yang diutus. Ya. Karena tidak semua orang dapat wahyu, Allah memilih di antara hamba-hambanya untuk membawa wahyu, menerima wahyu dari Allah dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, ini merupakan satu nikmat dan itulah hikmah diutusnya para nabi dan rasul, yaitu membawa penjelasan yang cukup, mengobati berbagai penyakit dengan obat yang mujarab, yaitu wahyu. Ya, nah demikian. Sehingga manusia bisa berjalan di atas jalan yang benar. Shiratal mustaqim. Apabila mereka mengikuti wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, mengikuti nabi dan rasul tersebut. Ya, ada 124.000 nabi dan rasul yang Allah utus kepada manusia. Yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu hal yang sangat besar bagi umat manusia, di mana setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi dan rasul. Dan itu terbukti sampai hari ini. Bagaimanapun canggihnya otak manusia hari ini, ketinggian ilmu dan teknologi, nggak ada yang bisa jadi nabi dan rasul.
Ya silakan saja yang mau coba-coba jadi nabi dan rasul. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Apakah itu bisa? Nggak bisa. Karena Allah telah menutupnya. Ya. Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah khatamun nabiyyin. Ya, nabi penutup. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi sesudahku. Ya, artinya dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah cukup hujah Allah kepada manusia. Ya. Sudah cukup hujah Allah kepada manusia, petunjuk dan pedoman Allah untuk manusia. Ya, dengan diturunkannya nabi terakhir dan agama terakhir, syariat terakhir. Ya, tidak bisa lagi manusia membuat syariat baru. Ya, setelah turunnya syariat yang terakhir, tidak ada lagi syariat baru. Ya, maka tidak ada yang bisa membuat agama setelah agama seperti Islam. Ya, aturan hidup yang sangat detil, pedoman hidup yang sangat detil, yang membawa manusia kepada segala hal yang bermaslahat dan mencegah mereka dari segala hal yang membawa mudarat. Seperti Islam. Bagaimanapun canggihnya ilmu manusia hari ini, ada yang bisa buat agama? Nggak ada. Ya. Ini membuktikan bahwa yang dibawa oleh Nabi ini bukan ciptaan beliau, tapi ini adalah wahyu dari langit yang beliau terima. Pertama beliau terima di Gua Hira, di Jabal Nur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah demikian. Turun kepada beliau selama 23 tahun. Setelah itu selesai, tidak ada lagi wahyu yang turun. Sampai-sampai orang-orang Yahudi mengatakan, kalaulah ada hari yang kami akan anggap itu sebagai hari besar, ya, maka akan kami jadikan ya hari itu sebagai hari besar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka Umar berkata, aku tahu kapan ayat itu turun. Turun di hari yang besar. Ya, pada momen yang besar, yaitu pada saat Haji Wada. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Artinya itu suatu perkara yang besar ya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang terakhir ini. Artinya manusia tidak perlu mencari-cari lagi. Tidak perlu menunggu-nunggu lagi. Ya, syariat yang akan datang tidak perlu lagi. Ya, syariat yang baru tidak perlu menanti nabi yang baru, tidak perlu lagi. Sampai nanti Nabi Isa turun di akhir zaman bukan untuk membawa satu syariat dan agama yang baru, tapi mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah demikian. Jadi Allah melengkapi juga dengan diutusnya para nabi dan rasul, ya, untuk menjadi hujah, ya, membantu akal manusia untuk membimbingnya kepada kebenaran, ya, membimbing mereka kepada kebenaran. Dan tidak cukup itu saja, Allah juga melengkapi dengan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, ya, melalui nabi dan rasul tersebut. Karena tentunya para nabi dan rasul ini tidak hidup selamanya, ya, para nabi dan rasul datang dan pergi, ya. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW tidak selamanya berada di tengah-tengah umat beliau. Ada masanya beliau pergi. Ya, ada kalanya beliau ya dipanggil, ada waktunya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa yang akan bersama manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci itu. Ya, melengkapi diutusnya para nabi dan rasul itu dengan menurunkan kitab suci. Maka dikatakan bahwa mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an
Ya, di mana letak ijazul Quran, bahwa Quran tidak ada yang bisa menandingi, menyamai, tidak ada yang bisa memalsu, menambahi dan mengurangi, terjaga keasliannya sampai akhir zaman. Ya, ini satu ijaz yang tidak akan bisa kita katakan dilanggar oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menyamai Al-Quran, tidak ada yang bisa merubah Al-Quran, bahkan merubah satu harokat saja tidak bisa. Allah jamin keasliannya sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi kelengkapan-kelengkapan yang Allah, dan kitab suci ini bisa terus bersama manusia. Seperti Al-Quran akan terus bersama umat Muhammad sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci ini, Al-Qur'an ini akan bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Ya. Nah, demikian. Jadi sangat lengkap hujjah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia untuk melawan musuh mereka ini, yaitu iblis yang Allah kasih tangguh. Memang Allah kasih tangguh. Ya, untuk satu hikmah yang nggak bisa dicampuri oleh manusia. Ya. Dan iblis semenjak ia dikeluarkan dari surga, dia terus melaksanakan niat jahatnya itu. Ya, mulai kepada bapak kita Adam alaihi salam, yang menyebabkan Adam alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai hari ini. Ya, dan sampai batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, demikianlah ya kita katakan kelengkapan yang Allah berikan kepada manusia, sehingga tidak ada alasan manusia ya bahwa ia tidak tahu, ia tidak punya senjata untuk menghadapi musuhnya ini. Ya, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan semua perkara ini, memberikan semua perkara ini kepada manusia. Itulah agama yang Allah turunkan kepada manusia, yaitu Islam. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, maka di dalam buku ini ya Ibnul Jauzi ya menjelaskan kepada kita ya bagaimana tipu daya iblis terhadap ya anak Adam alaihi salam, bagaimana mereka masuk dari segala pintu. Ya, bahkan seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Yahya, salah seorang ulama salaf, bahwa setan rela membuka 99 pintu kebaikan untuk menjebak anak Adam dari satu pintu keburukan. Hanya untuk menjatuhkannya ke dalam satu keburukan. Nah, demikian ya langkah-langkah syaitan yang Allah ingatkan manusia di dalam Al-Quran, ya, wala tattabi'u khutuwatus syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi syaitan punya langkah-langkah, punya program jangka panjang, ya, punya planning, ya, A, B, C, dan D. Gagal planning satu, dia jalankan planning yang lain. Ya, hanya untuk satu tujuan saja, yaitu menyesatkan anak manusia. Menggelincirkan mereka, mengeluarkan mereka dari jalan yang lurus. Ya, tapi kita tidak perlu takut menghadapi itu karena segala kelengkapan telah Allah berikan. Hanya masalahnya adalah apakah manusia itu bisa menggunakan akal sehatnya itu berfungsi dengan baik, seperti mata yang bisa melihat sehingga dia bisa melihat syariat. Karena siapa saja yang matanya berfungsi dengan baik dan dia bisa melihat matahari yang bersinar terang, maka dia tidak akan salah mana menilai mana matahari dan mana yang bukan. Mana bola lampu misalnya, mana matahari dia bisa bedakan. Mana cahaya yang palsu dan mana cahaya yang asli dia bisa bedakan. Ya, dia bisa membedakan kegelapan dan cahaya. Kalau mata itu berfungsi, tapi kalau mata itu tidak berfungsi, buta, ya, atau samar-samar, dia tidak akan bisa membedakannya. Tidak akan bisa melihatnya bahkan, ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, masalahnya adalah apakah
manusia ya bisa menggunakan akalnya dengan baik untuk melihat syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah terbesar manusia. Ya. Nah, maka dari itu kita harus membersihkan akal kita dari belenggu, belitan hawa nafsu. Ya. Dari tirai hawa nafsu itu. Ketika hawa nafsu menutupi ya akal manusia, maka dia tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi berfungsi, perlukah akal bagi manusia? Sangat perlu. Ya, maka dari itu taklif tidak dibebankan kepada orang yang tidak berakal. Artinya agama tidak Allah bebankan kepada orang yang tidak berakal. Ya, tidak punya akal. Artinya dia tidak punya akal yang berfungsi. Orang gila misalnya. Ya, atau anak-anak yang belum bisa berfungsi akalnya, Allah tidak bebankan kepada mereka taklif sampai akal itu berfungsi. Ya, nah demikian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Tapi akal itu adalah nikmat dari Allah dan bisa juga menjadi satu musibah apabila dia tidak bisa berjalan dengan semestinya, tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya, justru akal untuk menentang syariat Allah. Ya, bukan untuk itu akal diciptakan Allah Subhanahu. Anak akal itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk satu fungsi dan hikmah seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, di sini ya Ibnul Jauzi sengaja membuka buku beliau dengan hal itu karena ini perlu akal sehat untuk bisa memahaminya dengan baik ya. Tipu daya iblis ini. Ya. Nah, ada orang yang sudah tahu tipu daya musuhnya tapi dia tetap mengikuti tipu daya itu. Maka dapat kita katakan kepada orang seperti itu, mana akal sehatmu? Ya, para pemirsa dan untuk membenarkan para nabi dan rasul itu juga perlu akal yang sehat. Ya, maka ya kita katakan ya bahwa akal sehat itu tidak akan bertentangan dengan wahyu yang sahih. Ya, al-aqlus sharih la yunakidu al-wahyu as-sahih. Ya, akal sehat tidak akan bertentangan dengan wahyu yang sahih. Karena itu adalah perangkat pendukung manusia untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian kita akan mulai nanti dengan bab yang pertama, yaitu perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah dan tetap berada di atas siratal mustaqim, yaitu al-jamaah. Ya, pentingnya hal itu bagi kita ya, bagi manusia, yaitu memegang teguh wahyu, tetap mengikuti wahyu. Ya, bagaimanapun lemahnya akal kita untuk dapat memahami wahyu, kita diperintahkan untuk mengikutinya. Karena ada akal yang lemah, ada akal yang kuat, ya. Nah, itu akan berpengaruh kepada bagaimana dia bisa memahami wahyu yang Allah turunkan. Bagaimanapun kondisi akal itu, dia diperintahkan untuk mengikuti wahyu. Maka bab pertama adalah perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah dan tetap berada di atas siratal mustaqim atau al-jamaah, yaitu kebenaran. Ya, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan mukaddimah dari kitab Talbis Iblis. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, kita awali pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan seorang laki-laki yang sulit untuk bangun pagi, sholat subuh ke masjid? Apakah ini bagian dari bisikan syaitan, Ustaz? Mohon nasihatnya, syukur. Iya, tentu saja. Ya, ini termasuk salah satu ya kita katakan usaha syaitan untuk menjauhkan manusia dari kewajiban mereka, ya, dari apa yang Allah inginkan. Ya, syaitan mengikat 3 buhul ketika manusia tidur. Syaitan membuat 3 buhul pada ya manusia, pada kepala manusia, ya. Nah, dan apabila 3 buhul itu tidak
tersingkap, maka dia tidak akan bangun itu. Ya, dia tidak akan bangun dan tidak akan bisa melakukan kewajiban pagi hari itu, yaitu sholat subuh. Ya, belum lagi orang-orang yang telinganya dikencingi oleh syaitan sehingga tidak bisa mendengarkan adzan. Bukan tidak dengar adzan itu, tapi ya akal tidak bisa merespon apa yang didengar itu untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu bangun dan sholat. Ya, sebagian orang bukan nggak dengar adzan begitu keras berkumandang di samping rumahnya. Ya, bukan hanya masjid yang adzan, handphonenya pun adzan itu bisa biasanya. Handphonenya adzan ya, karena ada aplikasinya. Sebagian orang ya sudah demikian ya, kita katakan bukan telinganya nggak dengar, ya tapi akalnya nggak bisa merespon itu. Ya, memerintahkannya ya kepada perkara yang lain, yaitu tidur, menyambung tidurnya. Padahal dia tahu itu, dia dalam kesadaran penuh. Ya, kalau orang nggak sadar bangun-bangun tiba-tiba sudah siang, ya namanya juga dia nggak tahu kan begitu ya, kesiangan gitu. Mungkin banyak faktor, kelelahan dan lain sebagainya. Ini sebagian orang yang dia sudah bangun, bahkan dia tahu sudah adzan, dia pilih untuk geletak lagi istilahnya. Dia melanjutkan tidurnya, menarik selimutnya, meluk gulingnya ya, merebahkan kepalanya di bantal dan hilang. Nah, demikian. Maka dari itu ya, kita diperintahkan untuk jangan lupa berdoa sebelum tidur ya. Kemudian ketika kita membuka mata terbangun jangan lupa doa, karena kalau bengong ya mungkin setan akan bisikkan yang lain. Ya, doa bangun tidur ya, kita berdoa memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana, bahwa kita dikasih hidup, masih hidup setelah kita mati sementara dalam tidur kita. Maka bangkitlah, bangunlah untuk mengerjakan kewajiban itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ya kita katakan ini salah satu bukti juga ya, hati itu mulai tertutup dengan rona hitam. Bal rona ala qulubihim. Namun hati mereka yang ada bintik hitam. Semakin banyak bintik hitam itu, maka hati akan semakin pudar. Ya, kalau kita ibaratkan hati itu seperti cermin, cermin itu nggak akan berfungsi sebagai cermin kalau sudah banyak bintik hitam di atas permukaannya. Yang kita lihat adalah hitam. Tidak bisa digunakan untuk bercermin. Apabila terlalu banyak menutupi hampir mayoritas permukaan cermin itu, kita tidak akan bisa melihat apa yang ada, bayangan yang ada pada cermin itu. Mungkin kita akan salah menilai. Karena walaupun masih ada bayangan di balik bintik-bintik hitam yang sudah semakin banyak tadi, kita bisa keliru. Ya, nah demikian hati ya, apabila dipenuhi oleh rona hitam tadi, bintik-bintik hitam, noda-noda hitam tadi, ya dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Hati itu akan mati, tidak bisa menggerakkan, tidak bisa menjadi panglima bagi anggota tubuh. Dia tidak akan bergerak, ya, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh. Padahal panglima pada tubuh manusia ini adalah hati mereka. Apa itu titik hitam, bintik hitam, rona hitam, noda hitam yang menutupi hati? Itu adalah dosa, maksiat, dan dosa. Ya, maka perlu kita introspeksi. Kenapa saya jadi malas? Ya, maka jawaban pastinya adalah karena dosa. Karena dosa yang kita lakukan. Mungkin sebagian dosa kita lakukan nggak kita sadari. Sebagian kita sadari dosa itu, kita ketahui. Dan banyak dosa yang justru kita tidak ketahui. Maka yakinlah ketika hati susah untuk digerakkan kepada kebaikan, melaksanakan kewajiban, itu dapat dipastikan banyak bintik dosa pada hati itu. Itu banyak dosa yang kita lakukan. Maka coba introspeksi diri, muhasabah. Ya, dan kita tahu akan kesalahan kita dan dosa kita itu dengan ilmu. Ya, banyak orang jatuh dalam dosa karena nggak tahu, nggak sadar gitu ya.
Nah, setelah menuntut ilmu baru kita tahu, waduh saya salah selama ini, saya selama ini saya mengoleksi dosa yang saya nggak tahu. Nah, demikian itu salah satu fungsi menuntut ilmu, itu mengangkat kejahilan. Nah, kemudian coba periksa hawa nafsu kita. Kadang-kadang sebagian dosa itu kita sadari, kita ketahui, ya bahkan kita yakini, ya itu adalah dosa yang kita lakukan karena kita mengikuti hawa nafsu. Bukan nggak tahu, tapi lebih cenderung mengikuti hawa nafsu. Ya, hingga kita jatuh dalam dosa-dosa yang kita sadari sendiri. Maka bertaubatlah kepada Allah, banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cara untuk mengembalikan kondisi hati kita, untuk menyehatkan kondisi hati kita, untuk menghapus, mengusap noda-noda hitam yang menutupi hati. Walaupun kita katakan seperti cermin, ada bintik hitam banyak kemudian kita hapus, ya, tetap menyisakan buram. Itulah akibat dari dosa. Ya, dia akan menyisakan buram walaupun kita sudah bertaubat darinya, dan itu kita rasakan sendiri ketika kita sudah melakukan sebuah dosa, ya, dia tidak bisa hilang begitu saja. Maka ini sebagai apa kita katakan, ya, sebagai pengingat bagi kita untuk kalau mau buat dosa itu ingat-ingat bahwa dosa yang kita lakukan itu, walaupun nanti, ya, sebagian orang buat dosa dengan niat mau bertobat, ya, iya, sebagian orang melakukan itu. Mungkin kita juga melakukan itu. Kita sadar membuat dosa dan kita berazam nanti saya taubat. Mungkin dia benar-benar bertaubat. Mungkin, ya. Wallahu alam. Kadang-kadang lupa juga dia bertaubat. Ketika dia buat dosa, dia niat nanti setelah saya buat dosa saya akan bertaubat. Sebagian orang ada yang buat dosa dengan, ya, kondisi seperti itu kita katakan. Nah, sebagai peringatan bagi siapa saja, bagi kita semua. Ya, walau demikian, ya, walaupun nanti akhirnya kita bertaubat, tapi buram dosa itu masih akan tersisa. Ya, kondisi hati tidak seperti sebelum kita berbuat dosa. Ya, sebelum kita, walaupun taubat itu menghapus dosa, tapi dia menyisakan buram pada hati. Maka ada dorongan, ada ajakan, ada semacam provokasi di dalam hati untuk kembali kepada dosa itu. Ya, untuk kembali kepada dosa itu. Ya, dia seperti melambai-lambaikan tangannya untuk agar kita kembali kepadanya. Dosa yang pernah kita lakukan, ya. Nah, demikian. Orang akan lebih mudah menghindari dosa yang tidak pernah dilakukan daripada menghindari dosa yang sudah pernah dilakukan. Kadang-kadang rasa enaknya menurut hawa nafsu ini, ya, masih terngiang-ngiang di telinga. Waduh, nikmat juga itu dosa. Ya, dan ajakan untuk kembali kepadanya semakin akan lebih besar, ya. Maka menjaga diri dari dosa itu sebenarnya lebih baik, walaupun itu adalah perkara yang tersulit dalam hidup manusia, menghindari dosa itu. Karena Nabi mengatakan, ya, kullu bani Adam khata' wa khaira khata'ina tawwabun. Maka kalau kita lihat kondisi para salaf, ya, mereka lebih cenderung untuk menjaga diri dari dosa, melakukan tindakan preventif, ya, daripada, ya, maka ada satu ungkapan yang mengatakan, ya, bahwa mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Kalau kita sudah jatuh sakit, maka kemungkinan jatuh kepada sakit yang sama itu besar. Para pemirsa yang dimuliakan. Dan kalau kita sakit, pasti sakit itu akan menyisakan bekas. Walaupun sudah sembuh, ya, tapi akan menyisakan bekas. Mungkin orang bilang ada efek sampingnya, kan begitu, ya. Wah, dia sakit ini kemudian merembet kepada sakit yang lain, itu bisa terjadi. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Nah. Ya. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa perbedaan jin, setan, dan iblis? Apakah iblis di masa Nabi Adam sama dengan iblis yang menggoda manusia sekarang ini? Syukron. Ya, di sini perlu kita
sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang iblis ya. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dia adalah jin dan dia fasik ya. Fasaqa itu arti padanan katanya kharaja, keluar, artinya dia menyimpang, dia melanggar ya, an amri rabbih, dari perintah Allah, yaitu perintah untuk sujud kepada Adam. Jadi iblis ini adalah jin. Bahkan disebutkan ya, sebelum Adam diciptakan dia adalah jin yang paling berilmu ya, yang paling banyak ilmunya dibandingkan dengan jin-jin yang lainnya, memiliki kedudukan yang istimewa ya, di antara jin dan bahkan malaikat ya. Ini iblis, tapi Allah menguji ya, karena kita katakan kelebihan yang Allah berikan kepada iblis ini sebelum Adam diciptakan itu perlu ujian, apakah ya tetap pada jalurnya atau justru menjadi bumerang bagi iblis itu sendiri. Ternyata menjadi bumerang. Dia menolak perintah Allah dengan satu logika yang keliru, yaitu dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Ya, maka muncullah ya penyakit-penyakit pada dirinya, yaitu penyakit hasad, kibir dan lain sebagainya. Ya, dosa itu seperti bola salju, kita katakan ya, yang akan melahirkan dosa-dosa yang lainnya kalau tidak berhenti. Itu dia sifat dosa. Mulai dari hasadnya, mulai dari istikbarnya ya, sombongnya dia, bangga terhadap kelebihan yang dia miliki. Bahwa stakbar, dia menolak karena sombong. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, ya muncul hasadnya ya kepada Adam, ya. Hingga dia pun ya, bersumpah di hadapan Allah untuk melakukan satu kejahatan yang membuat dia semakin terpuruk di dalam neraka, yaitu menyesatkan anak Adam. Ya, dia melakukan kejahatan itu setelah dia keluarkan dari surga. Ya, nah demikian muncul hasadnya kepada Adam. Ya, setelah dia merasa dikeluarkan, disingkirkan dari surga karena Adam. Ya, maka ia pun menyimpan dendam kesumat kepada Adam dan anak keturunannya sampai hari kiamat. Ya, coba lihat dia dosa melahirkan dosa-dosa yang lain ya, seperti efek bola salju. Maka ya tidak ada ya jalan selamat dari dosa selain taubat ya, berhenti dari dosa itu hingga tidak melahirkan dosa-dosa yang lain ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dia adalah kalangan jin. Ya, nah iblis itu namanya, ya kita tahu ya, jin-jin punya nama ya, ya ada yang namanya jin ifrit kan begitu, ada misalnya yang mengganggu manusia ketika sholat ya, khinzib ya, dan beberapa nama-nama yang dimiliki oleh jin ya. Nah demikian. Maka dari itu, karena itu ya, karena jin itu punya nama, maka kita manusia dilarang mengucapkan sesuatu yang tidak dipahami, yang kita nggak paham apa itu ya, karena boleh jadi itu adalah nama dari jin. Jin ya. Nah, lalu kita sebut namanya dan dia mungkin datang mengganggu kita. Maka tidak boleh mengucapkan satu kalimat kata yang kita tidak tahu apa itu. Ya, nah demikian. Nah, salah satu bentuk menjaga lisan adalah menjaga dari kata-kata yang kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa itu artinya. Maka nggak boleh asal ngeracau gitu ya. Kita mengatakan kata-kata yang kita tidak pahami. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, adapun syaitan itu adalah satu sifat yang ada pada jin ini ya. Ya, iblis dan orang-orang atau siapa saja yang mengikutinya. Itu adalah satu sifat yang itu juga bisa ada pada manusia. Ya, minal jinnati wan nas ya, dari waswas syaitan ya, dari kalangan jin dan manusia. Artinya sifat itu bisa ada pada manusia. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana sifat itu pasti ada pada iblis. Dan jin-jin yang mengikuti iblis, karena tidak semua jin mengikuti iblis ya. Maka jin itu ada yang wa minas solihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang soleh, kata
ya Al-Qur'an ya, bahwa jin itu ada yang muslim, ada yang jin yang taat, ada yang jin yang durhaka. Tentunya yang durhaka ini yang mengikuti iblis. Nah, itu ada sifat syaitan pada mereka. Dan ini sifat ini juga bisa ada pada sebahagian manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mungkin dengan penjelasan sederhana ini bisa dibedakan syaitan, istilah syaitan, jin dan iblis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah benar syaitan itu bisa hadir saat seseorang sedang sekarat sehingga seseorang dapat mati dalam keadaan kafir Ustaz? Padahal sepanjang hidupnya dia melakukan amal ahli surga. Mohon nasihatnya. Iya, bukan bisa hadir, dia pasti hadir. Ya. Iblis dan bala tentaranya, iblis akan mengutus bala tentaranya ya kepada orang-orang yang menghadapi sakarat. Ya, dia pasti hadir, bukan bisa hadir. Bukan mau hadir atau tidak ya, enggak, dia pasti hadir di situ. Karena itu chance terakhirnya ya, chance terakhirnya untuk menyesatkan anak Adam itu. Bahkan gangguan iblis, gangguan setan pada saat itu semakin besar. Ya, semakin hebat. Karena itu ibarat partai final ya bagi mereka. Kan tidak ada lagi kesempatan, setelah mati sudah selesai urusannya. Maka sebelum mati, maka disitulah kesempatan terakhir mereka untuk menghalangi manusia ya dari satu kebaikan. Yang mungkin bisa dilakukan oleh manusia itu pada saat-saat seperti itu, yaitu mengucapkan La ilaha illallah. Maka ada hadis yang berbunyi, Aksiru min dzikri la ilaha illallah qabla ayyuhala bainahu wa bainakum. Perbanyaklah mengucap la ilaha illallah min qawli la ilaha illallah sebelum kamu dihalang darinya. Ya, sebelum kamu dihalang dari mengucapkan kata-kata itu. Yaitu pada saat seorang itu menghadapi kematian, ya. Nah, maka banyak ya kita katakan orang-orang yang menghadapi kematian sudah dibisiki la ilaha illallah tapi dia tidak mampu untuk mengucapkannya. Tidak mampu untuk mengucapkannya. Ya, kadang-kadang juga kita nggak habis pikir itu. Kenapa dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu? Ya mungkin mudah dalam kondisi normal. Ya, seorang muslim tentu tidak akan berat, susah, sulit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tapi tidak dalam kondisi itu. Kenapa? Karena setan akan mengganggu. Ya, setan akan menghalangi. Ya, setan akan mencegahnya. Bagaimana itu? Ya, kita nggak tahu ya bagaimana tipu daya yang dilakukan oleh iblis, setan, ya, jin-jin pengikut iblis ini terhadap orang yang mau mati itu. Ada yang ya biasanya orang itu mengingat kepada kebiasaannya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim, beliau menceritakan keadaan orang-orang yang sekarat. Ada yang mau sekarat, dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah, dia justru berkata sekakmat. Ternyata orang ini habis waktunya semasa hidupnya untuk main catur. Maka itu yang teringat olehnya. Ada yang teringat ya sekian persen. Ya, dia ingat ya perilakunya semasa hidup, yaitu apa? Ini orang pemakan riba ternyata ya. Bermain riba. Maka yang diingat sekian persen. Itu kebiasaannya, maka orang itu mati dengan kebiasaan yang dilakukannya. Nah, itu yang paling mudah bagi syaitan untuk menghalanginya dari itu. Itu yang digunakan oleh syaitan. Dan kadang-kadang syaitan juga, iblis juga menggunakan orang manusia untuk menghalangi orang itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, seperti yang terjadi pada Abu Thalib. Ya, setan iblis meminjam lisan Abu Jahal. Ya, untuk menghalangi Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Padahal yang membimbing ya, yang menginginkan Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah itu adalah Nabi. Ya amikul la ilaha illallah kalimatan wahaju bikalah indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan sebagai hujah untuk membelamu di hadapan Allah. Artinya Nabi sudah pasang badan,
Nabi siap menjadi saksi. Satu saja permintaan Nabi kepada paman beliau, yaitu Abu Talib. Abu Talib sayang kepada Nabi, Nabi juga sayang kepada Abu Talib, untuk mengucapkan kalimat itu. Apa susahnya bagi seorang Abu Talib untuk mengucapkannya? Beliau tidak membenci Nabi, bahkan beliau mengakui kebenaran agama yang dibawa Nabi. Dan sepanjang hidup beliau juga membela Nabi, ikut diboikot bersama Nabi, ya, susah bersama Nabi, ya. Nah demikian. Apa yang kita kata menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan itu? Itu bukan perkataan yang susah untuk ia ucapkan. Namun syaitan ya luar biasa, satu yang tidak terduga ya, bisa saja muncul pada saat-saat seperti itu. Datanglah Abu Jahal berkata kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib?" Ini syubhat luar biasa ya. Abu Jahal tidak menghalangi Abu Talib untuk mengucap la ilaha illallah. Ya, tidak dihalanginya. Abu Jahal tidak mengatakan, "Wahai Abu Talib, jangan ucapkan itu." Enggak. Dan Abu Jahal juga tidak menjelek-jelekkan Islam di hadapan Abu Talib dan menjelek-jelekkan Nabi, tidak. Ya. Karena Abu Talib juga nggak akan percaya kepada perkataan Abu Jahal ya, karena sepanjang hidupnya ia juga membela Nabi dan tahu itu kebenaran Islam. Nah, coba lihat bagaimana iblis menggunakan lisan Abu Jahal ini ya, luar biasa. Ya, apa yang dikatakan oleh Abu Jahal kepada Abu Talib sebuah syubhat yang menghujam hati Abu Talib yang paling dalam, ya, yaitu rasa cinta. Kadang-kadang manusia itu menjadi lemah, nggak berdaya, ya karena cinta. Ya, cinta mungkin salah satu titik lemah manusia. Kadang-kadang karena cinta kita lupa, ya, mengingkari akal sehat kita. Dan itu yang terjadi pada Abu Talib. Abu Jahal, ya mungkin dari mana dia dapat inspirasi, mungkin dari setan ya. Dia benturkan dua cinta kepada Abu Talib. Itu cinta kepada keponakan, yang sudah dianggap anak sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan cintanya kepada orang tua, ayahnya, yaitu Abdul Muttalib. Ya, itu disebutkan oleh Abu Jahal pada saat-saat seperti itu. Nama Abdul Muttalib, agama Abdul Muttalib, agama berhala, ya, agama jahiliyah. Ya, maka dihadapkan kepadanya dua cinta. Ya, mana yang dipilih? Cinta kepada anak yang, ya, keponakan yang sudah dianggap anak, atau cinta kepada ayah? Ini satu yang susah pada saat-saat tertentu ya, manusia kadang-kadang dihadapkan kepada pilihan ini, ya, akal sehatnya tidak bisa berjalan dengan baik. Yang sudah 3 kali itu ya, Nabi mengucapkan kembali kata-kata beliau, ya, Abu Jahal kembali mengulangi kata-kata itu juga. Ya, maka berkecamuklah ya kita katakan satu hal yang sangat dilematis di hati Abu Talib. Mau pilih mana ini? Pilih ayah atau keponakan? Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, Abu Talib mengatakan ia mati di atas agama Abdul Muttalib. Gagal mengucap la ilaha illallah. Suatu kalimat yang mungkin bukan kalimat yang sulit untuk diucapkan oleh seorang Abu Talib. Tapi kata yang terakhir adalah dia mati di atas agama Abdul Muttalib. Gagal masuk Islam. Ya. Nah, jadi bukan perkara yang mudah pada saat-saat momen-momen seperti itu. Ya. Tidak seperti yang mungkin kita bisa bayangkan, kita rencanakan. Ya. Nah, karena kita tidak tahu langkah-langkah syaitan itu luar biasa. Dia menggunakan segala kelemahan, titik lemah manusia. Ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka itulah perintah Nabi, banyak-banyaklah kamu untuk mengucap la ilaha illallah, mempelajarinya, mendalaminya, ya, mengilmuinya, fa'lam annahu la ilaha illallah, untuk menghadapi persiapan pada saat-saat yang sangat
krusial itu, yaitu menghadapi kematian ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum bisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.